Ya, selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Hari ini tanggal 7 Agustus 2023. Sekarang udah pukul 19.47, perkuliahan kita dimulai 19.50. Nah, eh, ini saya setiap kali perkuliahan akan kami rekam. Jadi juga untuk sebagai bukti ya, sebagai bukti berapa bahwa pembelajarannya itu ada prosesnya. Jadi dan juga uh, absennya akan secara otomatis di-create oleh Google. Jadi tujuannya adalah seperti itu. Nah, baik kita mulai perkuliahan kita pada malam hari ini. Saya akan berdoa. Kita akan berdoa terlebih dulu. Mari kita satu hati dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini kami dapat berkumpul dalam keadaan baik. Tuhan kiranya menolong perkuliahan kami, biarlah melalui mata kuliah bahasa Ibrani ini kami mempunyai pengalaman dan kami mempunyai pengetahuan di dalam meneliti firman-Mu untuk kami dipersiapkan pada kelas tafsir tahun mendatang sehingga kami dapat membaca kitab suci, bahkan menyelidiki kitab suci berbahasa asli, baik itu perjanjian lama berbahasa Ibrani maupun perjanjian baru berbahasa Yunani. Terima kasih Tuhan, kami sambut pada hari ini dalam nama Tuhan kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya meminta Bapak Ibu untuk bergabung baik di grup WA maupun Google Classroom. Keperluannya adalah supaya tidak ada misinformasi di antara kita, baik itu tentang perkuliahan maupun pengumpulan tugas-tugas maupun apa saja, karena semua terekam. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pembelajaran kita adalah setiap Senin pukul 19.50 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Itu 2 SKS sebenarnya. Nah, sebenarnya 3 SKS kalau di pagi itu 3 SKS. 3 SKS itu 3 kali 50 menit. Ya, 3 kali 50 menit. Jadi 2 jam 30 menit. Nah, memang untuk bahasa Ibrani adalah seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tujuan Bapak Ibu digabungkan ke Google Classroom adalah supaya segala hal yang berhubungan dengan tugas karena ini online dikumpulkan di Google Classroom. Tidak di email, tidak di WA. Ya, semua tugas dikumpulkan di Google Classroom supaya ketahuan gitu, supaya fair, supaya terbuka. Terbuka apanya? Terbuka baik itu saling sama-sama mengetahui dikumpulkan tanggal berapa, jam berapa, apakah terlambat atau tidak, dan lain sebagainya. Karena tentu Bapak Ibu dalam penugasannya Bapak Ibu nanti akan kerjakan secara manual, tetapi hasil penugasannya dikumpulkan di foto dengan cara difoto dan dikirimkan di Google Class. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian perkuliahan kalau S1 dilaksanakan ya S1, S2, S3 sama aja. Berapa kali Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu kuliah berapa kali? 16 kali, Pak. Ya, 16 kali. Jadi ini supaya tidak ada dusta di antara kita. Nah, seperti itu supaya menjadi alat bukti bahwa pertemuannya ada. Makanya saya selalu awali dengan protokol Bapak Ibu. Hari ini tanggal segini ini merupakan perkuliahan kita yang kesekian. Nah, seperti itu. Supaya karena perkuliahan online ini sedikit mengerikan. Ya, biasanya kalau tidak ada rekamannya
nanti bisa saja mahasiswa mengada-ngada, oh dosennya nggak pernah masuk, gitu. Dosennya telat-telat, nah seperti itu. Nah kalau pakai Google Meet, saudara lihat di sebelah kiri bawah itu ada jamnya, gitu kan. Ada rekamannya, di sebelah atas ada recordingnya. Nah, sampai nanti kita pukul berapa, dan juga absennya akan juga di-create otomatis oleh Google. Seperti itu. Jadi untuk kelancaran kita bersama dan juga agar pemberian tugas dan materi itu terarsip gitu. Oh dosennya nggak pernah ngupload apa-apa, nggak pernah berikan materi ya. Kita lihat aja nanti Google-nya apakah diupload di Google Classroom-nya kah atau apakah? Nah, seperti itu. Jadi mahasiswa bisa saling mengetahui. Oleh sebab itu semua peserta kelas wajib bergabung dengan Google Classroom. Ya, Google Classroom. Seperti itu. Ya, jadi pertemuan hari ini adalah kita akan membahas yang disebut aksara Ibrani. Tentunya kalau kita belajar bahasa Ibrani, belajar bahasa apapun, nah di situ ada huruf, gitu kan? Huruf maupun aksara. Materinya sudah saya kirimkan ya melalui WA. Nanti saya akan posting di Google Classroom-nya. Nah, kemudian hal yang pertama yang dikerjakan adalah ya tentunya Bapak Ibu harus mengetahui aksaranya terlebih dahulu. Nah, perhatikan bahwa kenapa kok kita belajar bahasa Ibrani? Jawabnya sederhana. Ya karena Bapak Ibu dipersiapkan untuk meneliti kitab berbahasa asli, baik itu Yunani maupun Ibrani. Gitu. Itu nanti di kelas tafsir di tingkat 3. Di tingkat 3 itu berarti semester 5 dan 6. Nah, kalau tidak bisa, makanya mata kuliah bahasa Ibrani dan bahasa Yunani ini bersyarat ya, merupakan mata kuliah bersyarat. Nah, kalau tidak lulus ya tentu Bapak Ibu tidak boleh mengambil mata kuliah tafsir atau eksegese. Nah, jadi seperti itu. Jadi keperluannya adalah untuk meneliti kitab suci berbahasa asli. Nah, ini akan apalagi nanti Bapak Ibu memikul gelar sarjana teologi gitu. Nah, jangan sampai sarjana teologi cuma petentang-petenteng di gereja, tidak ada kemampuannya gitu di dalam mengeluarkan isi atau mencari makna dari Alkitab. Seperti itu. Ya, karena ternyata keilmuan teologi itu ada keilmuannya. Salah satunya adalah bahasa asli. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi bukan hanya untuk sok-sokan menjadi orang Yahudi, bukan. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah ya menjadi orang Yahudi atau orang Indonesia. Tetapi di dalam keperluannya kita ingin melihat sejauh apakah atau apa makna gitu kan dari kitab suci yang memang tidak bisa dipungkiri memang itu merupakan perjanjian lama adalah kitab suci berbahasa asli yang merupakan kitab sucinya orang Yahudi dengan bahasa Ibrani, sedangkan perjanjian baru adalah perjanjian baru asli adalah berbahasa Yunani. Ini Bapak Ibu di semester ini juga disajikan dan dipaksa harus mengambil mata kuliah bahasa Yunani kan? Ya, karena itu modalnya orang teologi Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu harus punya semangat, punya tekad, harus menguasai barang ini. Karena apa? Ya ini ikonnya orang teologi gitu. Yang tidak bisa dengan kitab suci. Tidak bisa lepas dengan kitab suci. Ya, baik Bapak Ibu, mari kita mulai perkuliahan kita. Jadi hal yang pertama sambil saya share screen, Bapak Ibu
Ya, terlihat ya. Nah, yang harus kita pelajari pertama adalah konsonan. Konsonan. Nah, di dalam bahasa Ibrani, itu dia punya 22 konsonan. 22 konsonan. Nah, kemudian bentuknya itu ada dua bentuk, yaitu kursif dan blok. Nah, perhatikan, yang akan kita pelajari adalah yang blok. Karena kursif ini adalah bahasa Ibrani untuk bahasa Ibrani modern. Ya. Bahasa Ibrani modern, dan kepentingannya adalah untuk kepentingan apa? Literatur seperti majalah yang kursif ini. Majalah, surat kabar. Jadi yang kita akan pelajari yang blok adalah untuk keperluan kitab suci. Nah, seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu ke Israel sekarang, itu nanti ada dua bentuk aksara seperti ini. Kalau di surat kabar, koran, majalah biasanya pakai yang kursif, tetapi untuk literatur keagamaan itu adalah digunakan yang blok. Nah, mari kita bersama-sama melihat aksara demi aksara, yaitu konsonannya terlebih dahulu. Konsonannya terlebih dahulu. Nah, konsonan yang pertama atau aksara yang pertama adalah alef. 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 Nah, ini bentuknya adalah seperti ini. Bentuknya alef. Dia kalau ditransliterasikan menjadi Latin, itu tidak ada padanannya, makanya cuma ditulis seperti koma ini. Nah, karena dia merupakan huruf diam. Dia merupakan huruf diam. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu menulis, ya, cukup tuliskan seperti ini aja. Nah, ini adalah alef. Lalu bunyinya apa, Pak? Ya nggak ada, silent. Kok begitu? Ya biarin begitu, karena sistem bahasanya seperti itu. Nah, aksara Ibrani, huruf Ibrani, juga berfungsi sebagai angka. Kalau dia sebagai huruf dia seperti ini, tapi kalau sebagai angka dia adalah 1. Nah, ini berbeda dengan kita yang ada A gede, A kecil, dan angka 1. Kalau di bahasa Ibrani tidak ada. Jadi alef itu adalah silent, dan dia sebagai 1. Angka 1. Kemudian yang kedua, aksara yang kedua adalah bet. Bet itu bentuknya seperti ini. Ya. Cara menarik guratannya seperti ini. Nah, jangan takut. Ini video saya rekam, nanti saya akan bagikan kepada saudara-saudara semua, tentunya mungkin 2 jaman setelah usai kuliah. Dan juga ada rekaman di YouTube, saya udah backup. Jadi saudara-saudara bisa gunakan untuk belajar. Nah, aksara yang kedua disebut bet, dia adalah sebagai B atau V. B atau V. Bedainnya gimana? Nanti. Kalau begitu, setiap ketemu bet, sikat aja dulu sebagai B. Paling gampang. Nah, kalau dia berfungsi sebagai angka adalah 2. 2. Jadi, bet adalah B, berfungsi sebagai angka, dia adalah 2. Nah, jadi ada alef, bet, ini sama, justru hampir sama seperti
huruf Araf ya, yaitu ada alif, ba, ta, sa, nah bersama. Nah, aksara berikutnya adalah Gimel. Gimel. Gimel ini bentuknya seperti ini. Dia menuliskannya seperti ini aja. Nah, dia adalah sebagai G. G. Kalau dia sebagai angka, dia adalah 3. Alef, Bet, Gimel. Nah, kemudian yang keempat yaitu Dalet. 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 Bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Nah, cara menarik guratannya seperti ini. Dan perhatikan di sini siku, jangan dilengkungin, karena nanti kalau dilengkungin jadi yang lain. Di sininya siku. Nah, dalet dia sebagai huruf, dia adalah D. Namun sebagai angka, dia adalah 4. Lagi-lagi mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak, gimana membedakan antara huruf dan angka? Nanti ada pelajarannya tersendiri. Hari ini agenda kita lebih mengenal sebagai hurufnya dulu. Karena tujuan pertemuan kita pada pertemuan pertama ini, Bapak Ibu diharapkan sudah bisa membaca. Ya, sudah bisa membaca. Karena apa? Merupakan abjad. Jadi tidak seperti huruf Cina yang merupakan gambar. Gitu. Nah, asal tahu konsonannya dan vokalnya berarti bisa membaca. Gitu ya. Nah, mata kuliah ini berbeda dengan mata kuliah lain. Kalau Bapak Ibu tidak memperhatikan pasti terlewat. Gitu ya. Nah, aksara berikutnya adalah he. He. He itu bentuknya adalah seperti ini. He itu adalah H kalau sebagai huruf. Kalau sebagai angka dia adalah 5. Cara menarik guratannya gampang. Seperti ini. Nah, di sini ada cowaknya, ada bolongannya. Jangan dimampetin. Ini mau lengkung seperti ini boleh, mau siku seperti ini boleh. Yang penting dia ada cowaknya. Nah, aksara berikutnya adalah waf. Nah, waf ini adalah W. Dia sebagai huruf adalah W atau sebagai angka dia adalah 6. Cara menarik guratannya kalau Mandarin ya seperti ini aja. Nah, jadi lengkungan 1. Dan ini sempit. Jangan dilebarin. Nanti kalau dilebarin jadi yang lain, jadi res. Nah, aksara berikutnya adalah zayin. Zayin. Ini adalah Z. Atau sebagai angka dia adalah 7. Nah, bentuknya kecilnya sama seperti waf, cuma kalau ini adalah seperti ini. Seperti itu. Jadi dia kayak punya topi miring gitu ya. Topi miring bukan minuman ya. Nah, seperti ini. Tentu tidak perlu diukir menulis dengan tangan ya. Ya. Bentuk aksara berikutnya adalah cat. 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 Cat ini adalah KH. Jadi kalau di dalam bahasa Ibrani KH itu atau kalau Inggrisnya CH itu dia satu aksara. Dia hampir sama seperti he. Cuma kalau he ada bolongannya, cat ini tertutup.
Jadi cara menggunakannya adalah seperti ini. Cara membuatnya. Nah, seperti ini. Seperti ini. Ya. Head. Ya. Dia cover. Jika dia sebagai angka, dia adalah 8. Oke. 8. Aksara berikutnya adalah tet. 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 Yaitu T. T. Sebagai angka dia 9. Cara menarik guratannya cukup satu guratan seperti ini aja. Nah, jadi seperti buat U, kemudian dilengkungin bagian kanannya. Itu adalah tet. Tet. Nah, dia sebagai angka adalah 9, sebagai huruf adalah T. Nah, aksara berikutnya adalah yud. Nah, ini merupakan aksara yang paling terkecil. Nah, makanya Yesus pernah berkata, satu iota pun tidak akan dihilangkan, tapi akan digenapi. Karena apa? Iota itu adalah sama dengan aksara yud, merupakan aksara terkecil di dalam teks Ibrani. Dia adalah Y. Dia adalah Y. Sebagai angka dia adalah 10. Nah, cara menarik guratannya seperti membuat koma di atas. Ya. Koma di atas. Jadi dia menggantung. Nah, aksara berikutnya adalah kaf. Kaf. Kaf itu, ternyata dia ada 2. Ada 2 model. Nah, untuk pemula seperti Bapak Ibu, kenali saja, terima saja, pokoknya kalau ada bentuk yang seperti ini, nah, itu adalah kaf. Cara menarik guratannya gampang, yaitu seperti ini dan seperti ini. Nah, perhatikan bahwa ini panjang dia, jangan dipendekin. Jadi kalau ini garis buku, gitu kan, kalau saya mau menggunakan garis buku, di sini garisnya. Nah, ada bagian yang melebihi ini. Karena kalau saudara tidak lebih, dia sama seperti dalet. Nah, seperti ini. Dalet, dia pendek, tidak panjang. Tapi kalau kaf, dia melebihi garis buku. Gitu ya. Nah, kaf itu adalah sebagai K. Sebagai K. Kalau sebagai angka, dia adalah 20. Loh Pak, dari 10 bukannya 11? Tidak. Dalam sistem bahasa Ibrani, kafnya langsung 20. Kenapa seperti itu? Ya karena itu memang sistem bahasa mereka. Kita terima saja. Nah, untuk aksara berikutnya, yaitu lamet, adalah seperti ini. Lamet. Dia adalah L. Jadi membuatnya gampang, sederhana. Dibuat seperti ini aja. Lagi-lagi Bapak Ibu tidak usah khawatir, nanti saya bagikan videonya untuk backup Bapak Ibu belajar. Nah, dia sebagai sebagai huruf dia adalah L, dan sebagai angka dia adalah 30. Jadi naik dari 10, 20, 30. Perhatikan sekali lagi, tolong abaikan yang kursif dulu ya, karena kita tidak belajar yang kursif. Keperluan kita belajar bahasa Ibrani untuk membaca Alkitab berbahasa asli Perjanjian Lama bahasa Ibrani yang hurufnya adalah blok. Nah, aksara berikutnya adalah mem. Mem.
ini juga punya dua bentuk. Seperti ini dan seperti ini. Mem adalah M, kalau dia sebagai angka, dia adalah 40. Nah, cara membentuknya sebenarnya sederhana. Bapak Ibu cukup seperti ini. Nah, kalau mem yang ini cukup saudara bentuk kotak aja. Seperti itu. Nah, itu adalah mem. Berikutnya adalah nun. Nun. Nah, nun adalah n. Sebagai angka dia adalah 50. Nah, cara membentuknya juga mudah. Buat aja seperti ini. Sedangkan yang nun seperti ini cukup begini. Nah, ini memang harus panjang ya. Karena kalau Bapak Ibu cuma segini, nanti jadi waf. Tapi kalau dipanjangin jadi nun. Nah, itulah makanya nanti Bapak Ibu akan di materi itu saya sudah kasih ini nih. Nah, ini adalah perbandingan tinggi lebar aksara dalam penulisan adalah sebagai berikut. Nah, ingat jangan lupa bahasa Ibrani dibaca dari kanan ke kiri. Dibaca dan ditulis dari kanan ke kiri. Jadi misal saya menulis Elohim gitu ya. Nah, seperti ini. Tulisannya dibaca dari kanan ke kiri. Dibaca dan ditulis dari kanan ke kiri. Nah, ini untuk memperkenalkan Bapak Ibu. Jadi kalau ini garis buku, ini ada bagian yang lebih ke bawah, ada yang juga yang melebihi ke atas, kira-kira seperti itu. Nah, itu adalah mem dan nun. Nah, berikutnya adalah samek. Samek. Samek ini adalah S. 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 Dia sebagai huruf, dia adalah S. Sebagai angka, dia adalah 60. Cara menarik guratannya sederhana, Bapak Ibu cukup membuat lingkaran seperti ini. Itu udah mengerti kalau itu adalah samek. Samek, ya. Nah, kemudian aksara berikutnya adalah ayin. Ayin. Nah, ayin ini cara menariknya sama seperti Y kita. Nah, ayin dan alef adalah huruf silent, huruf bisu. Ya, loh Pak, kenal bisu, kenapa ada? Ya memang gitu sistem bahasanya. Dia padanannya dengan Latin, kalau tadi samek adalah S, bet adalah B. Nah, karena dia silent, makanya dia dibuat seperti ini, kebalikan dari alef. Nah, sebagai huruf dia begitu, loh Pak, kalau memang bisu, kenapa dia dimasukkan konsonan? Ya begitu, sistem mereka, bahasa mereka. Terima aja dulu. Kemudian sebagai huruf, dia adalah 70. Nah, itu adalah ayin. Berikutnya adalah P. Nah, kebetulan P ini, P itu ya P, sama seperti kita. Nanti bisa P, bisa F. Nah, sebagai huruf dia bisa P, bisa F, tapi sebagai angka dia ada 80. Dia punya dua bentuk, seperti ini. Cara menarik guratannya, nggak usah diukir, jadi seperti ini aja. Nah, yang P ini seperti ini, yang P ini seperti ini. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian aksara berikutnya adalah sade. Sade ini juga punya dua bentuk. Dia padanannya di Latin adalah TS. TS. Ats, nah gitu. Ats. Sebagai angka dia adalah 90. Cara menariknya sederhana, Bapak Ibu cukup begini saja. Sade. Kemudian yang ini seperti ini saja.
tidak perlu ada bunga-bunganya di atas, karena kita pemakai tulisan tangan. Nah, Sade, TS. Aksara berikutnya adalah Kuf. Ini adalah Q. Q. Q di kita. Kemudian sebagai angka dia 100. Nah, bentuknya adalah seperti ini, seperti P kita. Cuman dia ada coaknya. Nah, bentuk aja seperti ini. Ya. Itu adalah Kuf. Nah, kemudian aksara berikutnya adalah Res. Res. Res adalah seperti ini. Dia adalah R. Sebagai angka dia adalah 200. Nah, ini saudara buat seperti ini, perhatikan jangan disikuin, tapi lengkung. Karena kalau saudara buat dia sebagai siku, nanti dia akan berubah bukan lagi res, tapi dalet. Nah, mana? Seperti ini. Nah, ini kan siku. Ini kan siku. Makanya jangan dibuat seperti siku, karena itu adalah res. Artinya kalau dia lengkung, dia adalah res. Tapi kalau dia siku, dia adalah dalet. Ini saya tidak menggunakan stylus ya, jadi saya menggunakan mouse, jadi agak ada kaku. Nah, aksara berikutnya adalah shin. Shin. Shin ini adalah S. Loh Pak, tadi kan ada samek, yaitu S. Ini shin kok S ya, biarin aja. Nah, nanti dia memang ada titik di atas, kiri atau kanan, sehingga bisa SH, SH bisa SY. Nah, seperti shalom gitu. Nah, daripada ribet, saya hilangin dulu supaya Bapak Ibu mengenal bentuk badannya dan mampu membunyikan S. Nah, ini sebagai angka dia 300. Loh Pak, kok lompat? Ya, memang begitu. Dari kuf, re, sin, tau, 100 bukan 110, tapi bukan 101, tapi rubah menjadi ratusan, 200-an, 300-an, 400-an. Nah, cara menarik guratannya sederhana, cukup seperti ini saja, tambahin seperti ini. Ya. Oke. Nah, kemudian aksara berikutnya adalah taf. Taf ini adalah T. Loh Pak, tadi ada tet. Kenapa kok sekarang ada taf, yaitu T lagi? Ya biarin aja, nggak apa-apa. Nah, dia adalah 400. Nah, cara menarik bentuknya seperti ini, perhatikan. Dia hampir sama seperti cat, tapi kalau cat seperti ini. Nah, kalau he seperti ini, jangan lupa. Tapi kalau tauf, itu dia ada bagian ininya yang menjorok ke dalam. Jadi saudara bisa tuliskan seperti ini. Nah, ini. Dan memang pemula itu masih harus belajar, ya namanya pemula ya, membedakan aksaranya. Nah, artinya apa? Ya perlu waktu memang. Paling tidak harus dilakukan kalau mahasiswa S1 dalam waktu 2 minggu. Nah, 2 minggu ya. Jadi diberikan kesempatan, ya memang targetnya adalah harus bisa membaca. Karena kalau membaca tidak bisa, dia akan ketika nanti masuk ke kelas eksegese atau kelas tafsir, yang seharusnya berangkat dari
teks Ibrani, gitu kan, menafsir dari kitab suci berbahasa Ibrani, dia tidak akan bisa, karena membaca aja nggak bisa. Gitu. Nah, kita ini kan kadang-kadang ngeledekin kan orang Islam, ya, ngeledekin orang Islam. Orang Islam itu tahu punya kitab suci, gitu kan, bisa baca tapi nggak tahu artinya, mending kita, gitu kan. Boro-boro, mendingan mereka sejak kecil ngaji, tahu Alkitab, paling nggak kitab suci berbahasa aslinya, dan bisa baca. Lah kita, maaf kata, baru setua ini toh, kalau tidak masuk sekolah teologi Bethel Indonesia, tidak tahu kitab suci berbahasa asli, gitu kan. Apalagi membaca dan mempelajarinya. Nah, jadi itu tadi, yang kita pelajari tadi itu adalah 22 konsonan aksara Ibrani, kalau dijejer dalam satu garis buku bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini. Dalam satu garis buku, perbandingan tinggi lebarnya adalah seperti ini. Ingat, bahasa Ibrani ditulis dari kanan ke kiri. Makanya nanti ada akan penugasan ya. Jadi Bapak Ibu mesti menyalin. Ternyata pelajaran menyalin itu penting. Yang guru SD kita dulu pernah lakukan gitu ya. Karena apalagi untuk bahasa yang mempunyai istilahnya kanji. Nah, bahasa yang mempunyai apa? Huruf tersendiri. Sehingga Bapak Ibu lancar di dalam menulis karena masalah terbiasa saja. Contoh Adam gitu, Alef, Dalet dengan Mem. Nah, ini adalah 22 konsonannya. Konsonannya. Logikanya, kalau kita tahu konsonannya, kita ini walaupun satu suku kata saja, itu bisa baca kalau ada konsonan dan vokal. Nah, itu pasti kita bisa baca. Contoh misal BA, nah, kita udah tahu ya, konsonan vokal. Konsonan itu huruf mati. Sedangkan vokal apa Bapak Ibu? A, I, U, E, O-nya. Ya, aksara hidupnya, gitu kan. A, I, U, E, O-nya. Berarti kalau tahu bentuk konsonannya, berarti tahu bentuk vokalnya, berarti pasti dan harus bisa baca. Nah, ini saya beritahu ya Bapak Ibu ya, makanya bahasa Ibrani dan bahasa Yunani ini adalah mata kuliah berketerampilan. Digolongkan sebagai mata kuliah berketerampilan. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu tidak berlatih mulai dari sekarang, menyediakan waktu, Bapak Ibu sampai akhir semester kita taruhan tidak akan bisa. Nah, salah satu syarat kelulusan bahasa Ibrani 1 adalah Bapak Ibu harus bisa membaca. Jadi barang siapa di semester ini yang tidak bisa membaca, dia tidak akan diperbolehkan mengambil bahasa Ibrani 2. Seperti itu ya. Itu memang aturannya di situ. Ya buat apa? Nah, karena tujuan kita nanti Bapak Ibu dipersiapkan dengan bahasa Ibrani dan bahasa Yunani adalah untuk kelas tafsir. Penafsir dari kitab suci berbahasa asli. Kira-kira seperti itu. Nah, mari kita masuk sekarang ke vokalnya. Vokal. Nah, Bapak Ibu nanti ketika belajar bahasa Ibrani,
Nah, itu Bapak Ibu di halaman 2 itu saya udah kasih cara menarik guratannya, walaupun Bapak Ibu boleh caranya sedikit berbeda silakan. Tetapi udah ada panduannya. Nah, seperti ini. Bapak Ibu nanti harus terbiasa dengan teks seperti ini. Karena ini kan baru tahu Pak, perjanjian lama berbahasa Ibrani itu seperti apa sih Pak? Nah, seperti ini bentuknya. Pak, ada nggak cara lain supaya cepat? Apakah itu materi yang Bapak print, kita print, terus dibakar, dikasih air, terus diminum? Nggak bisa, saudara ya. Jangan aneh-aneh. Ini mesti dicoba, dicoret-coret. Ya. Nah, berarti ambil kertas kosong, sediakan waktu selalu menulis dan membaca. Nah, itu prinsipnya. Nah, ini saya tunjukkan terlebih dahulu. Bentuk teks Ibrani itu kayak begini, gitu. Nah, dia hampir sama semua karena kotak, gitu kan. Ya, itu yang kita pelajari kemarin. Tadi, kemarin. Nah, Bapak Ibu di sini melihat tanda garis dan titik yang seolah-olah berkeriapan. Nah, ini adalah vokalnya yang akan sebentar kita pelajari. Jadi, garis maupun titik di sekitar huruf, gitu kan? Di sekitar konsonan yang berkeriapan seperti ini adalah vokalnya. Vokalnya. Ya, kita pelajari sekarang. Artinya apa? Ketika kita sudah mengetahui vokalnya, kita bisa membaca. Nah, itu ada di halaman 5. Bapak Ibu silakan nanti membuka. Oh ya, sekedar tips dari saya ya. Karena ini merupakan perkuliahan online. Perhatikan, yaitu bahwa Bapak Ibu harus print materi itu untuk belajar. Saya jamin kalau Bapak nggak print, terus Bapak Ibu baca, tidak akan sampai akhir semester Bapak Ibu juga tidak akan bisa. Apalagi Bapak Ibu yang seusia saya atau lebih ada masalah di mata gitu. Lihat baca di handphone saya nggak yakin. Jadi untuk materi dan juga bahasa Yunani ya, kalau dapat materinya harus di print karena ini perkuliahan online dan harus latihan. Ingat bahwa di dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani, kami dosen ini adalah sama seperti guru piano. Oh, kunci C itu pencet ya 135. C itu pasangannya adalah F. F itu 146, 461 gitu kan. C, F, G, 257. Nah, nih saya ajarin. C, F, G, C, F, G. Nah, tapi motorik tangan Bapak Ibu dan mata, kelincahan mata, itu tidak dapat saya tularkan. Seperti orang main piano, gitu kan. Guru piano hanya mengajarkan teori dan memberi contoh, ya. Tapi motoriknya tidak bisa ditularkan. Makanya kecerdasan, keterlatihan tepatnya. Keterbiasaan Bapak Ibu, motorik Bapak Ibu harus dilatih. Dengan cara apa? Ambil kertas kosong, coret-coret-coret, belajar menulis. Nah, nanti ada penugasan pertama. Jadi ingat bahwa mata kuliah bahasa Ibrani akan penuh dengan tugas. Karena apa? Sifatnya memang latihan. Seperti olahraga. Karena mata kuliah bahasa Ibrani bukan mata kuliah seperti PLU, PBU yang saudara bisa dengar gitu aja. Enggak bisa seperti itu. Harus ada latihannya. Yang biasanya dalam bahasa disebut drill. Nah, oke.
Mari kita sekarang melihat sistem vokalnya, yaitu A, E, O, E-nya. Nah, A, I, O, E-nya adalah seperti ini. Kita mulai dulu dari yang A. Nah, kotak ini merepresentasikan 22 konsonan Ibrani yang sudah kita pelajari tadi, sembarang. Sedangkan titik garis maupun ada aksara yang dipakai itu merupakan vokalnya. Nah, kita pelajari dulu. Loh Pak, kok ada 2, bahkan 3? Iya, memang seperti itu. Jadi, untuk misal, bunyi A itu direpresentasikan dengan kames dan patah. Namanya kames dan patah. Bentuknya adalah seperti ini, T di bawah dan garis datar di bawah. Di bawah aksaranya. Nah, contoh misal. Contoh. Saya punya huruf. Mana dia? Ya. Nah, oke. Saya misal punya aksara. Seperti ini. Nah, ini adalah bed. Ketika saya tambahkan begini, garis seperti T tadi itu. Nah, ingat, ini saya balik aja ya. Kita nulis dari kanan ke kiri. Contoh misalnya. Nah, seperti itu. Nah, berarti perhatikan, ini yang merupakan aksara pertama adalah bednya, sedangkan ini adalah vokalnya. Sehingga ini dibaca huruf pertamanya adalah, nah transliterasinya sama, tetap dari kiri ke kanan. B, kemudian A. Jadi itu bacanya adalah ba. Ini yang pertama, ini yang kedua. Sama, misal saya punya aksara seperti ini. Nah, kemudian ada begini. Berarti ini yang pertama adalah lamet, yang kedua adalah patah. Nah, ingat dibaca dari kanan ke kiri. Berarti lamet itu adalah L, sedangkan patahnya adalah A. Jadi yang pertama adalah lamet L, yang kedua adalah A. Seperti itu. Nah, itu yang dimaksud bahwa aksara A direpresentasikan dengan garis seperti T dan garis datar yang berada di bawah aksara. T ya. Loh Pak, kalau mau digabung misal, walaupun nggak ada artinya, nggak apa-apa ya, kita coba terlebih dahulu. Misal, kalau itu mau digabung seperti ini, nah
Anggap aja ini tulisan Ibrani gitu kan. Nah, ya sama, dengan logika yang sama, saya pinggirin dulu. Ingat, dibaca dan ditulis dari kanan ke kiri. Berarti ini huruf yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Berarti kita tinggal sesuaikan saja abjadnya. Oh, 1 itu bet berarti B. 2 itu kames berarti A. 3 itu lamet berarti L. Ya karena saya sudah hafal itu aja. Makanya Bapak Ibu juga harus hafal. 4 itu A lagi, yaitu A. Bala. Ya, bacanya seperti itu. Ini nanti saya kirimkan juga untuk Bapak Ibu belajar. Oh, berarti ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Nah, itulah kames dan patah yang merepresentasikan A. Nah, sekarang kita konsentrasi ke I. Yang direpresentasikan oleh hirek dan hirek yod. Jadi, ada titik di bawah huruf, itu I, kemudian ada titik di bawah huruf dengan yod. Nah, perhatikan, ini satu kesatuan, tidak boleh dipisah. Nah, ini adalah I. Jadi kalau ketemu titik di bawah, atau titik di bawah dengan yudnya, itu berarti adalah I. Contoh, misal, saya punya tulisan seperti ini. Saya punya tulisan seperti ini. Dari kanan ya, supaya kita bisa pakai. Nah, berarti dengan logika yang sama seperti tadi, gitu kan? Kita, oh ini aksara pertama, ini kedua, ini ketiga, ini keempat. Gitu kan? Nah, kita baca sekarang dengan logika dan cara yang sama. Oh, ini bed, berarti B. Ini 2 adalah kames, berarti A. Ini 3 adalah lamet, L. Ini 4 ada titik di bawah ini, berarti I. Berarti bacanya Bali. Bali. Nah, misal ada, kita kasih nomor dulu. Ini nanti buat saudara belajar ya. 1, 2, 3, 4. Nah, misal saya punya teks. Teksnya teks Ibrani. Lagi-lagi bentuknya seperti ini. Nah, bacanya apa ini? Nah, gitu kan? Nah, sama dengan logika yang sama, mari Bapak Ibu latih dulu matanya. Selalu dari kanan ke kiri. Oh, ini aksara yang pertama. Ini vokal. Ini aksara yang ketiga. Oh, ini satu kesatuan. I tadi 4. Oh, berarti kan yang pertama itu bukan K. Nah, tapi apa? Bukan bet, tapi K. Nah, karena ini lengkung. Nah, ininya lengkung. Kalau ini kan siku, ini bet. K. Kemudian nomor 2, aksara 2 adalah patah. Oh, berarti A. Kemudian lamet, L. Dan kemudian yang keempat ada hirek, yud.
I juga. Oh, berarti ini bacanya kali. Nah, kok bisa kali? Gimana? Ya kita urutkan saja. Satunya kaf, duanya kaf, patah, tiganya lamet, empatnya direk. Nah, ini yang disebut sistem abjad ya. Beda dengan Mandarin yang gambarnya bunyinya dari gambar. Kalau Ibrani sama. Kalau D dalet ya dibunyikan D. D ditambah A adalah da gitu. Dia tidak sama, berbeda dengan kayak misal bunyi dalam apa bahasa Inggris gitu ya. Ada door, ada view, FAW kok dibaca view. Ah, seperti itu. Nah, karena sistem abjad dia adalah sama. Nah, oke. Sekarang mari kita bahas aksara berikutnya, yaitu U-nya. 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 U-nya itu direpresentasikan dengan titik 3 seperti ini nih. Yang kayak permainan kartu domino. Ya. Permainan kartu domino direpresentasikan dengan seperti ini. Nah, jadi kalau ada titik 3 miring ini adalah U. Atau kalau ada waw dengan titik di tengah. Yang titik 3 ini namanya kibus. Yang waw dengan titik namanya surek. Nah, itu adalah representasi dari bunyi U. Representasi dari bunyi U. Nah, coba kita oke. Jadi, hati-hati kalau ada titik seperti ini. Ini adalah U dan ini adalah U. Mari kita coba. Jadi kalau misal saya punya teks Ibrani seperti ini. Misal. Ini karena saya pakai mouse ya. Yuk, mari pelan-pelan. Nah, dengan cara yang sama, dibaca tetap dari kanan ke kiri. Oh, dari sini ke sini. Oh, ini aksara yang pertama, kemudian yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Ya sudah, sekarang dicari, gitu kan? Nah, apa aksaranya? L. Nah, ternyata L. Ditambah dengan aksara kedua, U. Karena ini surek. Kibuts. Kemudian yang ketiga adalah P. Nah, P. Kemudian Kames. A. Oh, lupa. Nah, kita main-main dulu ya, walaupun ini nggak ada artinya. Ini latihannya untuk membaca. Lupa. Nah, juga mungkin kalau teksnya begini. Nah, saya coba membuat teks yang nggak ada artinya, tapi buat latihan kita membaca. Nah, kita harus tahu bahwa ini adalah aksara yang pertama, kemudian ini adalah aksara yang kedua, nah ini U-nya. Kemudian ini aksara yang ketiga, ini aksara yang keempat. Nah, mari kita telusuri, gitu kan? Mari kita telusuri. Nah, kalau begitu, oh aksara pertama apa? Gimel. G. Aksara yang kedua, U. Aksara yang ketiga, lamet. Aksara yang keempat, patah. Oh, berarti
Gula. 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 Nah, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah bentuk U-nya. Jadi paling tidak kita sudah mengenal A, I, U. Nah, bagaimana dengan E? Ya sudah, kita ikutin saja. Oh, kalau ada bentuk seperti ini, yaitu segitiga, titik dalam bentuk segitiga seperti ini, atau titik 2 mendatar, atau titik 2 mendatar dengan yut-nya. Nah, oh, ini berarti adalah semuanya adalah E. Nah, kita coba sekarang. Misal, saya punya teks Ibrani. Ada teks Ibrani tulisannya seperti ini. Contoh, misal. Nah, ini ada begini. Titik, titik. Di sini ada begini. Oh, sorry. Nah, di sini ada begini. Misal kita main-main aja nih. Nah, berarti dengan cara yang sama, dengan logika yang sama, kita harus tahu aksaranya terlebih dahulu. Oh, ini 1. Oh, ini 2, huruf kedua. Oh, ini huruf ketiga. Ini keempat. Ini ke-5. Ini ke-6. Ini ke-7. Yuk, kita baca. Yuk, gitu kan. Aksara pertama setelah kita baca adalah apa? Mem. Mem berarti M. Aksara kedua yang seperti garis datar setelah kita lihat adalah sere, yaitu E. M-E. Aksara ketiga hampir sama kayak keempat, tapi ini lengkung. Oh, itu res. R. Nah, aksara keempat, siku. Dalet. D. Aksara kelima, ada titik segitiga seperti itu. Oh, ternyata ini segol. Oh, E. Aksara keenam adalah kaf. Oh, ini adalah K. Aksara ketujuh adalah kames. Oh, A. Oh, berarti bacanya adalah misal merdeka gitu. Ini aksara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, sistem abjad. Jadi pasti bisa ditelusur dari abjadnya. Nah, contoh lagi. Misal saya punya kata Ibrani seperti ini. Misal. Nah, ya sudah, dengan cara yang sama dan logika yang sama seperti tadi, mari kita urut terlebih dahulu. Baca dari kanan ke kiri, huruf pertama apa? Oh, lamet. Nih. Huruf kedua, nah matanya hati-hati. Ini merupakan satu kesatuan. Yang kita sebut sebagai sereyot.
ini adalah 2. Ini tidak boleh dihitung. Oh, ini 3, ini 4, ini 5. Ah, baru kita apa namanya? Cari. Oh, ternyata aksara pertama itu adalah L, lamet. Aksara kedua adalah seriot. Nah, ini seriot. Ya kan? E. Aksara ketiga adalah B. Bet. Aksara keempat adalah kames. A. Aksara kelima adalah seperti kotak tadi mem. Jadi adalah bacanya adalah lebam gitu kan. Kita pemula ya, karena kita pemula kita kasih tanda. Oh, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Seperti itulah. Nah, begitu juga sudah kita belajarin. Begitu juga untuk apa namanya? O. Nah, O ini direpresentasikan dengan huruf waw, tapi titiknya bukan di tengah, tapi di atasnya. Nah, itu holem waw. Ya, holem waw. Nah, atau titik saja tapi di atas. Nah, ini namanya holem. Atau lupa, kok ada sama antara O dengan A. Perhatikan, ada kames hatuf. Nah, untuk pemula, kalau ketemu tanda yang seperti itu, sikat aja menjadi A terlebih dahulu, jangan O. Jadi anggap saja ini tidak ada. Anggap aja A semua. Jadi lebih enak. Baca saja lebih enak. Nah, direpresentasikan O itu dengan apa? Titik di atasnya atau waw sebelah kirinya yang ada titiknya juga. Oh, contoh. Mari kita belajar sekarang. Nah, misal saya punya aksara seperti ini. Nah, ya gampang. Makanya cara belajarnya sama. Bapak Ibu urai dulu mana yang merupakan huruf pertama. Oh, ini huruf pertama. Bet. Nah, ini satu kesatuan. Ini adalah O. Holem waw. Ini adalah yang kedua. Ini adalah yang ketiga. Dan ini adalah yang keempat. Nah, sekarang kita ini bet, ini O, ini lamet, L, ini kames, A. Nah, gitu kan? Berarti 1, 2, 3, 4. Oh, satunya adalah bet. Bet itu adalah B. B. Huruf yang kedua adalah holem waf. O. O. Yang ketiga adalah lamet, L. Yang keempat adalah kames, A. Jadi bacanya adalah bola. Seperti itu. Bola. Nah, begitu juga kalau mendapatkan titik seperti ini di atasnya. Nah, misal apa namanya? Teksnya diubah seperti ini. Nah, ya sama. Berarti kita harus tahu cara membacanya, yaitu dari kanan ke kiri. Aksara pertamanya, ini bednya, ini keduanya holem, ketiganya adalah lamet, keempatnya adalah sere, E, kelimanya adalah E. Berarti kalau kita pakai urutan 1, 2, 3, 4, 5,
Berarti bacanya adalah 1 bet, O, B. 2 adalah holem, berarti O. 3 adalah lamet, adalah L. 4 adalah sere, berarti E. 5 adalah H, berarti adalah H. Berarti ini teks ini bacanya adalah boleh. Gitu ya. Nah, dengan demikian, Bapak Ibu, saudara, ini saya simpan ya, saya simpan supaya nanti saya bisa bagikan buat Bapak Ibu belajar. Nah, dengan demikian kita sudah bisa membaca teks Ibrani yang seperti ini, gitu. Nah, ya sama, kalau tadi tulisan tangan saya ini kan tulisan komputer, gitu kan. Nah, sama. Mari kita baca. Oh, ini aksara pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Oh, aksara pertama itu mem. Nah, OM itu, mem itu satu, mem itu adalah M. Keduanya adalah shegol. Shegol itu adalah E. Nah, berarti keduanya adalah E. Dilanjutkan dengan, ini tulisan kok jelek amat ya. Nah, tiga adalah lamet. O, L. Ini tidak perlu diperhatikan, ini abaikan, ini hanya untuk membagi aja. Ya. Kemudian keempat adalah shegol lagi. Oh, berarti E. 5 adalah kaf, yaitu melek K. K, berarti ini bacanya, teks ini bacanya adalah melek. Nah, gitu. Yang berarti adalah raja. Iya. Nah, masalah artinya nanti. Nah, contoh yang kedua. Oh, ini ada teks seperti ini. Nah, kok bisa itu berbunyi Yisrael gitu ya, kita urut aja. Oh, ini aksara pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Nah, aksara pertama setelah dilihat-lihat yud, yud itu adalah y. Titik di bawah adalah i. Direct. Ini yang bentuknya seperti gigi ini adalah skin, yaitu ketiga. Kemudian 4, oh ini lengkung, res, berarti R. 4. Kelima adalah seperti T, tapi letaknya di bawah. Makanya sebagai vokal, yaitu A. Nah, keenam adalah alef, gitu. Ini kurang nih ya. Tambahkan begini. Tambahkan begini. 6. Ketujuh adalah seri. Nah, berarti E-nya. Kedelapan adalah lamet, yaitu L-nya. Makanya bacanya adalah Yisrael. Nah, coba saudara-saudara, nomor di bawahnya itu, anggap aja ini nomor 3 dan nomor 4. Coba Bapak Ibu cari, ini bacanya apa? Silakan. Screen-nya tidak saya matikan. Silakan dicari. Nomor 3 dulu. Bacanya apa itu? Silakan. Apa bacanya? Sure ya Pak, Tisur. TS. Ini TS. Bacanya dari kanan ke kiri. Oh ya, kanan ke kiri. Eden bukan Pak? Bukan. Jangan dikira-kira, tapi dibaca. Dibaca. Nah, yuk kita kerjakan bersama-sama.
Nah, kita lihat, oh ini aksara pertama, aksara kedua, ingat dari kanan ke kiri. 3, ini aksara keempat, ini aksara kelima. Oke, berarti ada 5 aksara, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, aksara pertama adalah alef, gitu kan? Aksara pertama adalah alef. Ya sudah, tulis saja seperti ini. Apa bunyinya? Nggak ada bunyinya, biarin. Aksara kedua adalah segol, yaitu E. Nah, pindah ke aksara ketiga. Oh, ini adalah res, karena lengkung. Res adalah R. Aksara keempat adalah segol lagi, yaitu E. Aksara kelima adalah sade, TS. G. Jadi bacanya ini tidak berbunyi. Ini bacanya adalah erets. Erets. Erets yang berarti negeri. Erets. Erets, negeri. Erets. Ya. Oke. Ya. Oke, kita coba ini yang gede nih. N, Pak, pertama, Pak. Ya, kita coret-coret dulu supaya kita bisa, kenapa seperti ini? Ya, kita coret-coret dulu supaya kita bisa tahu dan punya catatan. Nomor 1, N. 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, Pak, NA. ya, good. Itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ternyata itu adalah nun. Dan nun itu adalah memang benar, yaitu N. Ya sudah, kita tulis. Oh, N. 2, A. H lagi, Pak. H. Matanya lihat, hati-hati. Ini bukan H, tapi taf. Huruf terakhir. Nomor 3 itu. T. Ya kan? Nomor 4 adalah kames. A. Nomor 5. Nathan. Iya. N yang terakhir. Nah. Ya, mari kita kerjakan untuk latihan bersama-sama. Supaya Bapak Ibu punya pengalaman. Oke. Pak, boleh nanya Pak sebentar Pak sebelum lanjut Pak. Silakan. Yang membedakan nun sama gimel ini apa Pak? Nah, kan hampir sama itu Pak. Oke. Kalau ini garis buku, ya kan? Nun itu seperti ini. Kalau gimelnya, perhatikan ada begininya. Nah, makanya coba lihat Gmail mana. Ini kan karena huruf komputer kan. Ini nih. Lihat nih. Ya kan? Tuh. Ini Gmail. Sedangkan nun, seperti itu Pak. Oke Pak ya. Terima kasih Pak. Iya. Nah, oke. Kita langsung kita baca Kejadian 1 ayat 1 yang panjang ini. Nah,
Ini biasanya mahasiswa senang kalau punya pengalaman membaca Ibrani, Kejadian 1 ayat 1, dan itu merupakan kebanggaan tersendiri. Belajar bahasa Ibrani di pertemuan pertama sudah bisa membaca teks kitab suci berbahasa asli dari Kejadian 1, gitu kan. Nah, tetapi juga ada mahasiswa yang takut. Jangan takut, saudara. Ini merupakan kata-kata yang cuma disusun panjang saja. Logikanya, kalau Bapak Ibu di setiap kata ini beres, bisa baca, ya ini kan cuma kata gitu aja kan. Nah, jadi menterapi dirinya seperti itu. Kalau setiap kata bisa dibaca, ya beres gitu kan. Ya tentunya harus disadari tidak bisa cepat, belum cepat, ya. Tapi ingat, juga sampai akhir bukan berarti kecepatannya nggak bertambah, ya enggak, ya mesti bertambah. Pak Nah, dosen, mau tanya, kalau yang alep itu kan berarti diam, Pak. Misalkan kayak ini kan ada beberapa kata alep kan, berarti seperti tanda baca aja, Pak. Maksudnya benar nah, nggak? Karena alep kan kosong ya, Pak, nggak dibaca ya, gitu. kalau alef mendapatkan vokal, makanya dia bisa berbunyi karena vokalnya. Contoh, saya punya kata seperti ini. Ini kan kalau ditransliterasi kan alef 1, 2, 3 gitu kan. Gini, diam. Kemudian dia bisa berbunyi karena ada vokalnya. Ada 3 lamet. L, Allah. Nah, jadi benar, alef itu diam. Tapi dia ketika mendapatkan vokal, dia berbunyi. Nah, oke. Gitu ya, Bu ya. Jelas penjelasan saya? Nah, kita coba langsung ke latihan. Contohnya ini. Nah, saya menambahkan satu materi. Ya. Jadi, abaikan dulu titik di tengah huruf. Nah, seperti ini, abaikan. Ini abaikan dulu. Pokoknya titik di tengah huruf selain U tadi abaikan. Kemudian, kalau ketemu titik 2 seperti ini, itu adalah anggap aja setengah E. Jadi E tapi setengah. Nah, kita contohlah. Membaca kata pertama ini. Kemudian perhatikan sin itu memang seharusnya ada titiknya. Cuma sengaja saya hilangkan titik kanan maupun titik kiri. Jadi ini bukan O, ya. Ini bukan O. Sin-nya itu memang punya titik. Nah, contoh. Oke. Berarti di sini ada huruf pertama, huruf kedua, gitu kan? Ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, titik ini punya sin-nya. Kemudian ingat, matanya harus ingat, oh ini adalah satu kesatuan. 6, 7, dan 8. Nah, berarti kita urai sekarang, yaitu yang pertama adalah aksara bet. Oh, yang pertama adalah aksara bet. Berarti dia adalah B. Ingat, nulis Latinnya tetap dari kiri ke kanan. Nah, kalau ketemu titik 2 yang seperti ini tadi, ini kan bukan vokal, tapi dia setengah vokal. Taruh di sini aja. Jadi E kayak E kuadrat gitu ya. B. Nah, kemudian 3 ketika kita lihat, oh ini lengkung. Lengkung gitu ya. Lengkung ya berarti dia adalah Res. res.
Yang keempat, sere adalah E. Kelima adalah alef. Tulis saja seperti ini. Nah, ini aja udah bisa bunyi bere, gitu kan. Kemudian keenam adalah shin. Ketujuh, ingat ini titik ada yod, oh berarti hirek yod. Ditambah dengan 8 T, taf. Oh, ini adalah bereshit. Bereshit. Nah, kita lanjutkan. Ingat ke kiri ya, karena kita dari kanan ke kiri. Abekan yang tidak dikenal. Oh, ini tidak dikenal abekan. Ya. Berarti ini apa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kita coba sekarang. Oh, yang pertama adalah bed. Yang kedua adalah kames A. Yang ketiga adalah res. Yang keempat adalah A. Yang kelima adalah alef. Oh, ini aja bunyinya bara. Gitu kan. Ini kita nomorin ya, supaya Bapak Ibu bisa gunakan untuk belajar. Oh, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Berarti bacanya adalah bereshit bara. Nah, gitu kan. Pak, tapi R-nya ini bukan lengkung, Pak. Lengkung. Ya, Maka, Pak. Kalau kelihatan itu, Pak. iya, itu lengkung. Oh, lengkung ya? Itu lengkung, makanya R tuh. Oh, bukan siku itu, Pak ya? Bukan, Lengkung ya? lengkung. Nah, jadi harus teliti banget, Pak ya. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu. Ya udah gitu aja terus untuk urusan membaca. Jadi tidak ada yang meleset dari bunyinya. Seperti misal apa ya, bahasa Inggris. Sapu, B-R-O-O-M itu, broom. Orang brom dibaca broom. Nah, contohnya apalagi? View. Nah, F-I-E-W gitu kan. Vie kan. Jadi dibaca apa adanya. Dia tidak sama dengan bahasa Inggris yang tulisannya apa, dibaca apa gitu kan. Nah, karena ini merupakan sistem abjad. Asal tahu konsonannya, tahu vokalnya, bisa bunyi. Nah, untuk tugas minggu ini, ya, untuk tugas minggu ini, Bapak Ibu, nah, silakan lihat di tadi materinya itu. Di situ ada tugas. Ini nanti buat latihan di rumah boleh. Tugasnya ini sama ya. Tentunya Bapak Ibu tidak ingin lebih rendah dari pagi ya. Makanya standarnya saya samakan. Pak, tolong dibaca tugasnya itu. Tugas kerjakan di rumah. Salin. Nah, dan transliterasikan. Transliterasi itu apa? Transliterasi kayak tadi itu, yang 1, 2, 3, 4, 5 itu. Salin dan transliterasikan teks Ibrani di bawah ini, yaitu Mazmur 23 ayat 1 dan Mazmur 1 ayat 1. Pak, Bapak ini mengada-ngada kita disuruh nyalin, Pak. Iya, saya suruh nyalin. Karena apa? Perhatikan Bapak Ibu, sekali lagi untuk belajar bahasa yang apa? Yang mempunyai kanji tersendiri. Itu Bapak Ibu tidak bisa kalau tidak menyalin. Ya. Jadi tugas itu disalin dan ditransliterasikan. Nah, saya akan membuat penugasannya di Google Classroom, nanti dikumpulkan di hari paling lambat hari Minggu, ya, atau
Ya, minggu. Itu dikumpulkan dengan cara difoto di Google Classroom. Jadi dikumpulkan di situ. Difoto, dikumpulkan di Google Classroom. Nah, oh ya, saya akan memberikan link untuk Bapak Ibu melihat nilai. Jadi tugasnya akan saya nilai setiap minggu, termasuk kehadirannya, gitu, kehadirannya. Nah, supaya Bapak Ibu bisa langsung melihat nilainya. Nah, tugasnya adalah menyalin dan mentransliterasikan teks. Jadi buatlah salinan di kertas folio bergaris. Ingat ya, saya nggak ngerjain ini. Ini memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk menulis gitu. Supaya apa? Ya, supaya kalau ngajar SOM nanti misal Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita hari ini kita sudah mengenal gitu ya. Kata shalom, ya mau keren sedikit bisa menulis bahasa Ibrani seperti ini gitu. Nah, bukan untuk keren-kerenan ya, tapi paling enggak Bapak Ibu sebagai mahasiswa teologi itu menunjukkan gitu kepakarannya. Ya. Jadi halaman berapa tadi? 6 ya, itu sebagai tugas yaitu Mazmur 23 ayat 1, Mismor le David Adonai Ro'i lo Eksan, gitu kan? Itu karena cepat, karena terbiasa saja. Nanti Bapak Ibu juga biasa. Seperti itu. Itu Tuhan adalah gembalaku dan Mazmur 1 ayat 1. Nah, boleh pakai pensil boleh. Jadi ambil folio bergaris, tulis, salin, perhatikan dari kanan ke kiri. Jadi kalau bahasa Ibrani itu biasanya rata kanan, gitu ya. Rata kanan karena selalu dimulai dari kanan ke kiri. Nah, kemudian difoto, dikumpulkan paling lambat hari Minggu, ya. Hari Minggu. Hari Minggu itu berarti hari Minggu jam 11.59. Seperti itu. Ya. Disalin dan ditransliterasikan seperti tadi. Dicoba Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu tidak mempunyai kesempatan menyalin dan mentransliterasi, pertanyaannya kapan lagi gitu. Kalau nggak belajarnya sekarang. Saya kasih tahu ya Bapak Ibu ya. Jujur, pret itu apa ya? Keistimewaan lah. Boleh dikatakan gengsi. Dan ini tidak bisa ditipu. Gengsinya orang teologi itu adalah menguasai bahasa Ibrani, Yunani, sehingga dia bisa tahu. Nah, contohnya siapa? Seperti Bambang Nursena itu. Nah, gitu. Itu karena penguasaan terhadap bahasanya, apalagi beliau dari Muslim yang menguasai Arab. Nah, jadi nggak gampang dibodohin orang gitu. Gitu kan? Makanya saya selalu semangati dan bahkan saya selalu drill mahasiswa STBI harus punya kemampuan itu. Karena apa? Jujur Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sebagai seorang teologi tidak punya kemampuan itu, gitu kan, nanti tidak bisa menyelidiki kitab suci, apalagi ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan teks. Dan akhirnya, ya Bapak Ibu, sorry to say, tidak punya kemampuan apapun, hanya punya gelar. Akhirnya cuma petentang di gereja. Itu sungguh memalukan. Jadi, tekadlah untuk bisa menguasai ilmu ini. Saya kasih tahu, dulu pun ketika S1, saya masih ikut kakak kelas. Nah, sampai dulu semester bahasa Ibrani diberikan di semester kalau sekarang 34 ya, dulu 56. Dulu di 56. Nah, di semester 3, kebetulan kakak kelas saya udah di 5, saya ikut itu. Dosen saya namanya Pak Stefano Ambesa. Dre, kamu ikut kelas pendengar aja, nggak usah ikut ngambil SKS. Karena kalau ngambil SKS, kamu dapat nilai jelek,
nanti kamu rugi. Enggak Pak, saya mau ambil SK saja. Oh ya sudah, benar Bapak Ibu. Pertama kali saya mengambil itu juga dapat D, Bapak. Tapi saya terus berusaha dan saya paling tidak saya bertekad dulu untuk saya nggak mau dibodoh-bodohin orang. Makanya saya harus benar-benar kuasai bahasanya. Itu aja. Paling tidak untuk kepentingan saya sendiri. Nah, jadi seperti itu. Bapak Ibu, saya selalu semangati mumpung ini masih di awal, keperluannya adalah untuk itu. Nah, kemudian seluruh percakapan dan materi serta arsip kelas kita, termasuk tugas, adalah di Google Classroom. Jadi barang siapa yang namanya tidak terdaftar dalam kitab kehidupan, bukan, dalam Google Classroom, ya, nanti tidak usah minta nilai saya. Termasuk rekaman kuliah ini. Saya begitu Google sudah memberikan, oh ini rekamannya, saya akan upload, termasuk video-video saya yang ada di YouTube. Silakan Bapak Ibu pelajari, Bapak Ibu download juga boleh. Nah, saya memang menyatukan juga Bapak Ibu di grup WA. Barangkali kita boleh chit-chat di situ, boleh langsung. Saya juga akan kirimkan link Google-nya di situ. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Pak dosen mau tanya Pak. Ya. Kan untuk yang tugas itu kan tugas kita itu salin dan transliterasi gitu Pak. Nah yang kita salin itu huruf Ibraninya itu yang bentuknya mirip komputer atau yang bentuk yang tadi sudah coretan tangan kayak Bapak tadi yang warna merah? Ya coretan tangan pasti, Bapak Ibu kan menyalain coretan tangan. Oh jadi kita bikin versi yang tangannya aja ya Pak? Iya, cori tangan. Nyalin saya enggak, saudara pakai komputer enggak. Justru saya minta saudara pakai tangan saudara, makanya boleh pakai pensil. Nah, kalau salah bisa dihapus. Lalu ketika translate perlu dibikin kayak tadi juga nggak Pak? 1, 2, 3, 4, 5-nya yang mana? Kalau Bapak Ibu sudah bisa nggak perlu. Langsung tulis di bawahnya aja Pak? Langsung tulis di bawahnya. Oke, terima kasih Pak dosen. Itu ya. Dosen, berarti satu yang di atas misalkan baris pertama Ibrani, Ya. langsung bahasanya di bawah ya. Makanya kalau Bapak Ibu mau, betul, kalau Bapak Ibu mau menyelesaikan Ibraninya dulu, lengkapin, kasih jarak, supaya bisa disisipin untuk transliterasinya. Biasanya kan gitu kan, oh mau selesai Ibraninya dulu, nyalinnya dulu, nggak apa-apa, nyalin dari kanan ke kiri, mentok, turun lagi kanan. Tapi dilengkapin tahu ya, bahasanya anak SD itu, dikasih jarak. Itu kan pakai folio bergaris kan, kasih jarak aja 2 gitu. Saya terserah Bapak Ibu katakan ini ngerjain, memang saya memaksa, pendidikan itu memaksa, apalagi kalau sifatnya drill. Saya cuma ingin Bapak Ibu bisa dan punya pengalaman. Seperti itu. Dan perhatikan ada nilai tugas ya. Tugas itu masuk nilai tugas. Ya, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, sesuai dengan jadwal kita selesai di 21.30 sekitar itu. Jadi sekarang sudah pukul 21.25. Bolehlah kita usaikan pertemuan kita. Saya capture foto dulu untuk bukti pembelajaran kita. Tolong kameranya semua diaktifkan. Ini namanya nggak ada nama siluman kan? Namanya benar-benar nama ini kan, nama real name. Nggak ada yang pakai punya nama Google bapaknya atau emaknya. Nggak ada ya? Oke, tolong menghadap kamera semua. 1, 2, 3 saya capture. Oke. Nah, oke, dengan demikian selesailah pertemuan pertama kita untuk bahasa Ibrani. Sekarang pukul 9.26. Bapak Ibu silakan berdoa. Pak Ibrahim, Bapak Abraham, tolong berdoa Pak untuk kita semua. Oke, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kasih dan pimpinan Tuhan di sepanjang
perkuliahan kami pada malam hari ini. Tuhan telah tuntun kami, Tuhan telah berkati kami, dan sebentar kami akan keluar dari kelas ini. Tuhan berkati kami di dalam istirahatan kami, Tuhan berkati juga dalam pendidikan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sampai jumpa di hari Senin minggu depan. Bapak Ibu boleh keluar. Pertemuan kita selesai. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Salam, Salam. berkati Pak. Makasih. Shalom. Salam Pak. Terima kasih. Kita nih harus